Ya, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyimak Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama dengan saya, Krisna Olivia, dan juga rekan saya, Wahyu Asayuti. Nah, untuk segmen kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Bapak Idam Holik. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sangat luar biasa sekali pemirsa karena kita kedatangan Komisioner KPU Jawa Barat. Iya benar, karena kita akan membahas berkenaan dengan pilkada serentak yang akan terjadi 9 Desember, tepatnya juga di daerah Karawang. Karawang, betul banget. Ya, baik, kita langsung saja ke pertanyaan. Bapak Idam Holik itu berkaitan dengan pilkada Pak. Ini apa persiapan yang dilakukan oleh Komisioner KPU Jabar atau KPU Jabar untuk mempersiapkan dan menyukseskan pilkada serentak nanti Pak? Ya, pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 di Jawa Barat itu sebanyak 7 kabupaten dan 1 kota. Itu tinggal 6 hari lagi menuju hari pemungutan suara. Ya, berarti sudah minggu depan. Nah, tepatnya hari Rabu jam 7 pagi. Masyarakat di 8 kabupaten kota itu akan menggunakan hak pilihnya dan salah satunya adalah Kabupaten Karawang. Jadi terkait dengan persiapan, rekan-rekan hampir merampungi semua persiapan terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara nanti di TPS. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada masyarakat di 7 kabupaten dan 1 kota, khususnya di Kabupaten Karawang, mari gunakan hak pilih karena hak pilih ini sangat bernilai. Ya, jadi jangan khawatir terhadap COVID-19 karena TPS-nya steril COVID-19. TPS-nya menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, berkaitan dengan pilkada di tengah pandemi seperti ini nih Pak, adakah persiapan khusus ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh KPU sendiri? Ya, persiapannya tentunya bagaimana memastikan pemilih itu terlindungi dari infeksi COVID-19 dan jangan sampai terjadi TPS menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Ya. Jadi regulasi sudah didesain bagaimana TPS menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang sekiranya masih punya persepsi bahwa TPS tidak steril ataupun fobia terhadap COVID, saya pikir persepsi tersebut harus diluruskan. Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat di 8 kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Karawang, untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena semuanya sudah terlindungi dengan protokol kesehatan. Dan ini menjadi kewajiban kita ya untuk bagaimana mensukseskan penyelenggaraan pemilihan serentak. Itu karena bicara tentang pemilihan merupakan hal yang sangat penting dalam berdemokrasi dan kita sadar bahwa demokrasi merupakan amanah konstitusi dan amanah dari para pendiri bangsa. Itu. Baik, nah itu himbauan untuk masyarakat. Nah, bagaimana untuk himbauan para paslon sendiri, Pak, serta dari pihak KPU untuk menghimbau paslon sehingga bisa juga memberikan influence atau pengaruh kepada para pendukungnya dan masyarakat luas seperti itu, Pak? Apa Pak himbauan? Sampai dengan tanggal 5 Desember adalah masa kampanye, masih masa kampanye dan ini merupakan saat-saat terakhir ya, saat-saat terakhir penyelenggaraan kampanye dalam pemilihan serentak lanjutan ini. Saya yakin para paslon di daerah pemilihan sudah menyiapkan berbagai strategi bagaimana meyakinkan pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya, seperti itu. Karena kita ketahui dalam perspektif politik marketing, produk politik itu sangat menentukan ketertarikan pemilih untuk datang ke TPS. Produk politik dalam hal ini apa? Profil kandidat, visi, misi, dan program kandidat itu sendiri. Jadi kalau dalam menggunakan perspektif marketing politik, kandidat adalah faktor determinan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Ya. Oke. Berkaitan dengan pandemi dan juga pemilihan ataupun pilkada yang dilaksanakan masih di masa pandemi ini, Pak. Adakah tantangan-tantangan ataupun kesulitan yang dirasakan oleh KPU, Pak? Ya, secara teknis sebenarnya tidak banyak berbeda ya. Secara teknis tidak banyak berbeda dengan penyelenggaraan pemilihan serentak terakhir 2018. Tentunya persoalan pembatasan jumlah peserta kalau seandainya ada pertemuan ataupun rapat yang bersifat tatap muka secara langsung, seperti itu. Misalnya dalam pertemuan yang sifatnya tatap muka atau konvensional, dalam kegiatan kampanye dibatasi maksimal 50 untuk seluruh peserta. Begitu juga dengan kegiatan sosialisasi, kami menghimbau kepada rekan-rekan agar jumlah peserta itu disesuaikan dengan kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Kita wajib menggunakan protokol
kesehatan. Itu saja sebenarnya yang membedakan. Dan dari sisi penggunaan teknologi komputasi atau internet, hari ini memang kita lebih banyak menggunakan teknologi internet, baik dalam rapat maupun dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dan bahkan nanti pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 hari Rabu bulan Desember ini, itu ada yang namanya Sirekap, aplikasi sistem rekapitulasi. Nah, ini merupakan terobosan baru. Kenapa Sirekap digunakan sebagai alat bantu? Karena untuk memastikan proses pemungutan suara itu berjalan dengan lancar, ya, rekapitulasinya bisa ditransparankan seperti itu. Oke, baik Pak, berkenaan juga dengan tadi dengan protokol kesehatan ya Pak. Maaf. Ya. Komisioner KPU sendiri atau KPU Jabar sendiri itu merangkul instansi atau aparat apa saja Pak untuk bisa mengamankan atau mengendalikan situasional yang memang tidak kita harapkan seperti itu, karena bicara tentang situasional kan kita tidak bisa mengantisipasi atau tidak bisa menduga seperti itu Pak. Ya, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan, ya, tidak hanya kami, tapi juga rekan kami, Bawaslu, kabupaten kota, dan bahkan pihak kepolisian, ya, pihak keamanan, itu semua memiliki komitmen untuk menegakkan protokol kesehatan. Bawaslu punya regulasi tersendiri dan kami juga punya regulasi. Siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan, tidak hanya KPU tapi juga peserta, ya, kandidat wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan kami juga mengapresiasi kebijakan Bapak Kapolri, ya, terkait dengan protokol kesehatan. Siapapun yang melanggar protokol kesehatan akan ditindak tegas. Karena ini terkait dengan keselamatan pemilih, ya. Jangan sampai penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 itu menjadi klaster baru. Itu komitmen kami. Jangan sampai ada pemilih yang terinfeksi di TPS ataupun dalam kegiatan kampanye seperti itu. Oke, baik. Pak, selain itu mungkin strategi yang dilakukan oleh KPU sendiri untuk menggait pemilih milenial, bagaimana sejauh ini? Ya, pemilih milenial ini kalau merujuk pada definisinya, dia sebenarnya kan usianya itu antara 22 tahun sampai dengan 39 tahun. Ya, tapi pada umumnya orang menganggap pemilih pemula itu pemilih milenial yang 17 sampai 21 tahun. Nah, dalam konteks ini artinya pemilih yang usianya 17 sampai 39 tahun. Mereka itu rata-rata di 8 kabupaten kota, populasinya itu ada yang mendekati angka 50% dari total pemilih dan bahkan ada yang melebihi angka 50% dari total pemilih. Karakteristik utama dari pemilih ini adalah, pertama, mereka sangat aktif dalam menggunakan teknologi komputasi atau internet. Mereka bisa dikatakan pengguna internet aktif. Yang selanjutnya, mereka ini punya karakteristik kritis. Nah, jadi kami dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada mereka, kita lebih cenderung banyak menggunakan teknologi internet atau media sosial, seperti itu. Walaupun ya ada beberapa pertemuan yang sifatnya tatap muka. Baik. Nah, Pak, juga kita bicara tentang sanksi ini, Pak. Jika memang ada paslon yang membawa massa yang melebihi kapasitas atau juga bisa melanggar protokol kesehatan, apa yang akan diberikan atau apa sanksi yang akan didapatkan, Pak? Ya, kalau sekiranya ada kerumunan, ada arak-arakan, itu akan dibubarkan oleh kepolisian, itu akan dibubarkan. Dan bagi mereka yang dalam kegiatan kampanye dengan menggunakan metode tatap muka langsung, seperti kampanye pertemuan terbatas, kampanye pertemuan tatap muka, dan kampanye dialogis, itu tidak mematuhi protokol kesehatan, itu akan dihentikan seketika oleh Bawaslu dan akan diberikan surat peringatan administrasi. Seperti itu. Baik, berarti dari pihak KPU sendiri juga sudah menyiapkan sistem dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya Pak ya. Jadi untuk masyarakat jangan takut seperti itu ya Pak. Jangan takut untuk datang dan memilih karena memang KPU sudah menyiapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, mungkin kita bisa dijelaskan ke pemirsa Pak tahapan-tahapan yang memang yang akan dilakukan nanti masyarakat pada saat datang ke tempat TPS Pak. Mulai dari persediaan cuci tangan dan sebagainya seperti itu. Menjelang hari pemungutan suara, ya, hari ini dan sampai dengan hari pemungutan suara, ya,
menjelang hari pemungutan suara, pemilih akan diberikan model C pemberitahuan KWK. Ini merupakan surat pemberitahuan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Seperti itu. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa seluruh penyelenggara kami, tidak hanya PPK dan PPS, tetapi juga KPPS, itu dilakukan rapid test. Bagi mereka yang berdasarkan hasil rapid testnya itu reaktif, itu akan dilanjutkan dengan swab test. Ini untuk memastikan bahwa penyelenggara kami itu bukan OTG atau terinfeksi COVID-19. Seperti itu. Dan bahkan nanti kalau mereka misalkan dinyatakan positif KPPS itu langsung diganti. Oke, berarti sampai seperti itu ya Pak, iya, kesiapan dari KPU. Iya. Baik Pak, jika salah satu daerah yang melaksanakan pilkada tersebut ada yang melanggar protokol kesehatan, adakah sanksi yang akan diberikan? Sanksinya sanksi peringatan administrasi. Dan bahkan kalau memang itu sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan karantina kesehatan, maka dia bisa mengarah pada tindak pidana. Itu seperti itu. Jadi tidak hanya administratif, tapi kalau sudah mengarah pada pelanggaran undang-undang karantina kesehatan, maka dia akan dikenakan sanksi pidana. Baik, itu dia pemirsa, sangat jelas ya pemirsa bahwasanya dari pihak KPU sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin terakhir Pak bisa disampaikan pesan untuk masyarakat pada 9 Desember nanti Pak. Terakhir Pak. Ya. Rabu 9 Desember 2020 adalah hari pemungutan suara. Kami KPU Provinsi Jawa Barat mengajak kepada seluruh pemilih di 7 kabupaten dan 1 kota untuk dapat menggunakan hak pilihnya, karena hak pilih sangat bernilai untuk menentukan masa depan daerah tersebut. Ya. Jadi bagi ada pemilih yang ragu terhadap keselamatan dan kesehatan mereka di TPS, mohon hal yang demikian segera dihentikan, karena TPS pilkada ini steril COVID-19. Tidak ada alasan untuk tidak datang ke TPS bagi mereka yang berhak. Ya, baik demikian pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Idham Holik selaku komisioner dari KPU Jawa Barat. Baik, bagi para pemirsa di rumah, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Indonesia Pagi, karena kami hadir dari hari Senin sampai dengan Jumat, tepatnya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Barat TV Harmoni Kebersamaan. Akhir kata, saya Krisna Livia dan juga rekan saya Wahyu Asayuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Masya Masya Allah. Ya.